Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi Knime dengan metode algoritma K-means pada tindakan kriminal. Saya Muhammad Rizky Andika akan membacakan slide 1 sampai 2. 1. Kriminal. Kriminal adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Hal ini seperti dikatakan Kartono bahwa crime adalah kejahatan dan kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan jahat. Maka tindak kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal. Kemudian menurut Johnson, kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian, telah melanggar hukum pidana dan karena itu diancam dengan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Saputra, NIM 8020180169. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya tindakan kriminal. Faktor penyebab terjadinya tindakan kriminal yang pertama, kesengajaan sosial. Kondisi ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Yang kedua, pengangguran meningkat. Yang ketiga, pergolakan ideologi politik. Panasnya situasi politik kadang dimanfaatkan beberapa pihak untuk membuatnya semakin panas. Tidak jarang aksi parang kata-kata kemudian berubah menjadi tindakan anarkis yang pada akhirnya berujung pada perilaku kriminal. Yang keempat, meningkatnya tingkat kepadatan penduduk bagi individu yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan tinggi, pada akhirnya akan memilih melakukan tindak kriminalitas. Yang terakhir, menegakkan hukum yang masih tebang pilih. Yang ketiga, cara mengatasi tindakan kriminal. Yang pertama, tindakan tegas dari aparat hukum. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan tingkatan ekonomi. Yang keempat, menggerakkan roda perekonomian, terutama ekonomi kerakyatan. Yang kelima, menjunjung tinggi norma dan agama di masyarakat. Yang keenam, jangan mudah terpancing emosi. Yang ketujuh, meningkatkan peran serta orang tua. Yang kedelapan, selektif terhadap budaya asing yang masuk. Dan yang terakhir, menumbuhkan kerjasama yang solid antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan. Baiklah, saya adalah Gadi. Saya akan menjelaskan K-means. K-means adalah suatu metode penganalisan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode K-means berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Dengan kata lain, metode ini berusaha untuk meminimalkan variasi antara data yang ada di dalam suatu klaster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di klaster lainnya. Selanjutnya adalah KNIME. KNIME adalah salah satu software open source untuk data analistik, reporting, dan integration platform yang bisa menyatukan berbagai komponen dalam machine learning dan data mining. Dengan konsep diagram data, ada sejumlah fitur menarik yang ada di software KNIME, antara lain quick development dan scaling efficiency. Bagi pengguna, KNIME menjadi pilihan terbaik karena mudah digunakan dan pengoperasiannya butuh waktu yang singkat. Banyak keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan software KNIME, karena kita bisa memodelkan tiap-tiap tahapan pada machine learning dengan berbagai bahasa pemrograman. Ada beberapa bahasa pemrograman dalam machine learning seperti Python, C#, R, CUDA, PyTorch, SQL, KNIME, dan lain sebagainya. Sebagai lembaga untuk pelatihan dan penerapan data science, memiliki kegiatan data science programming. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Prayogi dengan NIM 8020180194. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, pengumpulan data.
Data yang digunakan dalam tugas ini adalah total angka tindakan kriminal dari tahun 2018 sampai 2020 pada 34 provinsi di Indonesia yang didapatkan dari website bps.go.id yang sudah kami rangkum menggunakan Excel seperti pada gambar di samping ini. Dari Aceh sampai ke Sumatera Utara. Hasil dan pembahasan. Dari gambar di samping, maka terdapat 3 klaster, yakni 1. Klaster 0, terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Klaster 1, terdiri dari Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Kemudian ketiga, klaster 2, terdiri dari Bali, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Klaster 0 ditandai dengan berwarna merah, kemudian klaster 1 ditandai dengan berwarna kuning, kemudian klaster 2 ditandai dengan berwarna hijau. Adapun garis statistiknya sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini yang paling rendah yaitu Kalimantan Utara di angka 396. Kemudian yang paling tinggi yaitu Sumatera Utara. Yang merah adalah tahun 2018, yang kuning tahun 2019, dan yang hijau adalah tahun 2020. Adapun hasil akhirnya dapat kita lihat pada grafik ini. Dari gambar tersebut, maka diperoleh bahwa klaster 0 merupakan daerah yang memiliki angka kriminalitas yang tinggi, dan klaster 1 merupakan daerah yang memiliki angka kriminalitas sedang. Kemudian, klaster 2 merupakan daerah yang memiliki angka kriminalitas rendah. Nah, ini klaster 0. Kemudian ini klaster 1 dan ini klaster 2. Yang merah adalah tahun 2018, yang kuning tahun 2019, dan yang hijau tahun 2020. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi dari kelompok kami. Berdasarkan dari perhitungan yang sudah dilakukan menggunakan aplikasi Knimi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Poin pertama, klaster 0 merupakan daerah yang memiliki angka kriminalitas yang tinggi, yang terdiri dari daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Poin kedua, klaster 1 merupakan daerah yang memiliki angka kriminalitas yang sedang, terdiri dari daerah Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Untuk poin yang ketiga, klaster 2 merupakan daerah yang memiliki angka kriminalitas yang sangat rendah, terdiri dari daerah Bali, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Itu dari kesimpulan materi kelompok 4. Sekian presentasi video kelompok 4 pada kesempatan kali ini. Saya Renaldi Widianto dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.